Apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 tersebut dapat disetujui? Setelah menggelar rangkaian rapat kerja dengan semua alat kelengkapan Dewan, mitra kerja, hingga menyerap aspirasi ke daerah, DPR RI dan pemerintah menyepakati 41 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2025 yang terdiri dari 32 rancangan Undang-Undang usulan DPR, 8 rancangan Undang-Undang usulan pemerintah, 1 rancangan Undang-Undang usulan DPD RI, dan 5 rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka. Dari ke-41 daftar RUU terdapat 6 RUU carryover dari periode sebelumnya, yakni RUU tentang kepariwisataan, RUU tentang EBET, RUU tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, RUU tentang hukum acara perdata, RUU tentang narkotika dan psikotropika, serta RUU tentang pengelolaan udara. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menjelaskan, salah satu tolak ukur kinerja DPR adalah produktivitas terhadap penyelesaian pembahasan undang-undang. Maka dalam penyusunan Prolegnas tahun 2025 harus menyesuaikan skala prioritas agar sinkron dengan rencana kerja pemerintah. Nah, oleh karena tadi kami mengusulkan agar pemerintah bersama DPR bersepakat, berkomitmen pakem-pakem yang akan kita tetapkan dalam masalah prioritas ini. Pakemnya adalah yang kami usulkan adalah mengacu kepada rencana kerja pemerintah 5 tahunan, yaitu ketahanan pangan, kemudian juga ketahanan energi, pemberantasan korupsi, bagaimana semua undang-undang itu yang bisa mendukung rencana kerja pemerintah sehingga pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Guna meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan dalam proses penyusunan dan pembahasan daftar Prolegnas 2025, Badan Legislasi DPR RI menjaring aspirasi masyarakat sampai ke daerah. Menurut Bob Hasan, partisipasi publik penting dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan atau perundang-undangan yang hendak dibuat pemerintah. Kalau dalam penyusunan Prolegnas ini kita memang partisipasi publik ya tentang kunjungan ke daerah-daerah ya seperti ini tadi ya kan. Bagaimana tokoh masyarakat memberikan pandangan, bagaimana dari institusi pemerintahan daerah juga memberikan pandangan tentang daerahnya dan masing-masing. Sehingga apa? Kepentingan kita nanti kan undang-undang yang leverage-nya adalah nasional. Sehingga kebijakan pusat dengan kebijakan daerah itu harmonis. Selain itu, Badan Legislasi juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rendah. Nah, tadi ada disampaikan oleh Pak Pejabat Gubernur tentang bagaimana ada usulan-usulan perubahan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah lebih punya kewenangan lebih luas ya untuk bisa mengatur kemudian melakukan kebijakan-kebijakan di daerah, regulasi di tingkat nasional atau disebut undang-undang itu harus kemudian terintegrasi dengan kebijakan teknis termasuk kebijakan di daerah. Sumail Abdullah berharap dengan menyelaraskan aspirasi masyarakat di daerah, maka undang-undang yang dihasilkan akan mewakili kebutuhan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, kami hadir di sini supaya tidak ada lagi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan regulasi yang bakal kami bentuk dalam penyusunan perundang-undangan. Tentu kami ingin menyusun membentuk sebuah undang-undang dengan kualitas dan legitimasi yang kuat dari masyarakat kan, sehingga potensi-potensi konflik akibat adanya terbentuknya undang-undang baru ini kita minimalisir. Mengingat ada beberapa RUU yang ditunggu kehadirannya oleh publik dan cukup kontroversial, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Pemilu, Balik DPR RI berkomitmen akan menjalankan fungsi legislasi secara transparan dengan tetap melibatkan unsur publik dan akademisi, sampai terciptanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan menjawab kebutuhan masyarakat.